Ya, saya ingin melihat persiapan Formula E. Ya, kita harapkan nanti di Juni kita bisa melihat balapannya. Sekarang kita sudah di lokasi Formula E. Terus proyek ambisius buat Nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah. Ya. Pemprov menyampaikan bahwa di saat pandemi ini perlu ada penghematan. Tapi sekarang ada kenaikan 10 miliar dianggap itu adalah wajar. Kali ini mengenai pertemuan yang akan kita bahas juga malam hari ini ya, antara Anies Baswedan dan juga Presiden Joko Widodo. Jadi kalau dari pihak Anies mengklaim 100% sirkuitnya ini sudah rampung, tapi tinggal bagian pedok ya. Oke, ini kita lihat di pertemuannya seperti apa sih? Kenapa ramai sekali di media sosial? Cukup dekat, keduanya bersama untuk memantau langsung bagaimanakah kesiapan dari Formula E. Nah, Anies tapi Baswedan kalau tadi dilihat, yang nyopirin Pak Jokowi tadi ya, di golf car. kalau misalnya dilihat cukup akrab ya Andrew ya. Wajar dong presiden dengan pemimpin daerah. Ini balapannya skalanya internasional, bukan hanya kemarin ketika Presiden getol mempromosikan ada MotoGP di Mandalika, tapi perlakuannya sepertinya kalau publik menduganya harus sama. Mandalika sudah diacungi jempol, kemudian yang sekarang Formula E yang sangat dinantikan oleh masyarakat juga harus didukung penuh oleh pemerintah pusat. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta pada saat di lokasi. Kita dengarkan bersama. Ya, saya ini ingin melihat persiapan Formula E seperti apa, dan di lapangan seperti kita lihat, saya kira untuk trek balapannya sudah siap, kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok dan untuk grandstand-nya kira masih ada waktu nanti habis Lebaran, dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Ya. Kalau untuk tracknya sudah 100% selesai. Sekarang yang sedang dalam proses pembangunan adalah disampaikan Pak Presiden, pedok, grandstand, kemudian juga pagar. Nanti di atas beton-beton ini akan ada pagar yang itu untuk pelindung. Nah itu semua yang nanti akan dikerjakan sama persiapan untuk fasilitas bagi tamu-tamu yang menggunakan mall di sebelah ini. Tapi secara umum tracknya sudah 100% selesai. Ya, tapi tidak hanya Presiden Joko Widodo yang langsung sidak datang melihat bagaimana kesiapan dari lahan Formula E, tapi beberapa waktu lalu, sekitar 3 bulan lalu kalau tidak salah pada bulan Januari, ada juga ini dari salah satu partai politik yang kemudian meninjau langsung. Kalau kita lihat ini adalah ketua umumnya langsung, ketua umum PSI, kadernya ada di sini yang sempat kita lihat videonya viral juga. Sempat kemudian hadir ke lokasi, ibaratnya kejeblos gitu loh bahasanya. Tapi jauh, Andro. Perbedaannya jauh sekali. Lahannya kan 3 belum bulan selesai. lalu itu masih lahan, mungkin masih tanah semua. Kalau sekarang sudah sirkuitnya lintasan 2,5 km sudah terlihat. Coba Sudah kita rapi lihat ya. tadi. Kita lihat dulu videonya beberapa waktu lalu ya pemirsa. Selamat pagi guys, gue lagi ada di Ancol. Sekarang kita sudah di lokasi guys. Formula E. Terus proyek ambisius buat Nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah. Ya. Ya Allah. Tuh, kaki gue masuk lagi. Aduh. Nggak, gue nyangkut guys. Tolong dong. Gila nih. Tanahnya lembek habis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Yang ambisius adalah kalau kita lihat pembangunan proses cepat dari Januari hingga saat ini sudah hampir beres pekerjaannya. Biasalah, kalau netizen itu semua perkataannya dimuntahkan di jagat maya. Karena kemarin banyak yang bertanya, ini Giring Ganesa kemana ketika pertemuan Anies dan Pak Jokowi ya? Ada yang bertanya seperti itu ya publik ternyata ya. Nah ternyata juga mendapatkan tanggapan dari DPRD DKI Jakarta mengenai Formula E ini. Anda ingat kemarin sempat banyak sekali, khususnya dari fraksi PDI Perjuangan yang meminta hak interpelasi atau meminta keterangan terhadap Gubernur DKI Jakarta. Ya, kita dengarkan pernyataannya pemirsa. Bahwa di saat pandemi ini perlu ada penghematan. Kan begitu? Itu yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta. Tapi sekarang ada kenaikan 10 miliar
dianggap itu adalah wajar. Kenapa dianggap wajar? Karena dia membuat trek yang permanen. Pertanyaan saya adalah yang 50 miliar dianggap abal-abal apa? Kan begitu. Jadi jangan membuat kenaikan yang seolah-olah menjadi kewajaran yang notabene sebetulnya ini adalah kesalahan sejak awal. Ya langsung saja lah kalau gitu kita bahas ya. Ada apa sebenarnya di balik pertemuan Presiden Joko Widodo dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang selama ini sering dijadikan komparasi. Sinyalnya apakah jauh sampai 2024 sudah mengarah ke sana atau seperti masih apa ya? 2 tahun lagi Andro, apakah ini waktu yang singkat atau tidak? Kita akan bahas langsung, pemirsa. Sudah hadir sejumlah narasumber kami. Sudah ada Mas Arya Bima, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Mas Arya. Selamat malam. Dan juga sudah ada Mas Andi Budiman, politisi PSI. Selamat malam, kabar sehat? Assalamualaikum, selamat malam. Bang Gis Khalifa, produser Jakarta Melayu Festival. Sehat Bang? Alhamdulillah. Boleh sekalian cek audio Bang kita Bang? Sehat? Sehat, alhamdulillah, syukurillah. Kemudian ada Bang Henry Satrio, pengamat komunikasi politik. Selamat malam Bang Henry Satrio. Mas Andro, Mbak Maria. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang? Oke, langsung saja nih, mumpung lagi megang mikrofon, langsung kita tanyalah. Kalau dari kacamata seorang Henry Satrio, Ya, pertemuan dua sosok besar tadi, ada udang di balik bakwan atau ada udang di balik batu nggak nih sebenarnya? it's a sign. Jadi menurut saya sih ini hal baik ya. Saya harus anjungi 2 jempol kepada Pak Jokowi yang memang mau hadir. Ini kan kepentingan negara. Jadi nggak ada tuh tuduhan-tuduhan ada kepentingan politik ternyata di sana, dan pada saat Pak Jokowi hadir di sana, itu adalah bukti bahwa negara juga menyetujui event ini. Nah, yang menarik justru kan apa sih sebetulnya yang diperbincangkan oleh kedua orang ini? Karena sebelumnya kan Pak Jokowi juga ketemu Prabowo, ketemu Ridwan Kamil gitu ya. Mungkin yang diperbincangkan adalah tentang hari ini dan masa depan. Hari ini itu ya tentang persoalan negara, gitu ya, wabil khusus mungkin masalah-masalah di Jakarta, ya tentang banjir, ekonomi, transportasi, mungkin juga tentang Jakarta International Stadium, dan masa depannya Juni hal-hal. dong Formula E. Oh ya, tentu saja kan Formula E. Kemudian yang masa-masa depannya kemungkinan ada beberapa hal pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang mungkin saja bisa dilanjutkan oleh Anies Baswedan, karena berkali-kali saya katakan ini memang pendukung garis kerasnya Pak Jokowi ini kadang-kadang nggak fair. Setiap kali Anies Baswedan menyelesaikan pekerjaan atau pembangunan, ini selalu dikatakan, oh ini hanya melanjutkan kerja-kerja Pak Jokowi. Nah jangan begitu dong, maksud saya kalau begitu terus, nanti gampang jawaban dari pertanyaan, nanti siapa yang bisa melanjutkan pembangunan Pak Jokowi setelah Pak Jokowi selesai 2024. Nanti jawabannya Anies Baswedan lagi, kan itu nggak fair ya menurut saya. Karena selama ini kita menangkap pendukung kedua belah pihak ini selalu berseberangan. Nah berseberangan, cuma kalau kita lihat kadang-kadang mendukung juga gitu ya. Kalau misalnya begini, sekarang teman-temannya Mas Abe ya di DPRD misalnya. Menurut saya mereka ini hanya melaksanakan proses pengawasan. Apa yang dilakukan oleh Mas Gembong, Mas Pras. Menurut saya dengan ada pengawasan mereka, ini jadinya formula ini. Mas Anies kerja terus gitu ya, mengikuti ritmenya Pak Jokowi sehingga terwujud gitu. Nah kalau menurut saya Mas Abe dalam posisi yang enak nih, pasti nanti menjelasinnya, loh kami kan melakukan pengawasan gitu ya. Nah PSI ini yang repot ini gitu ya, karena sudah sering sekali PSI ini melakukan kritikan-kritikan itu salah terus gitu. Walaupun boleh-boleh saja. Dan kemudian cobaannya juga bertubi-tubi kan, ada kader terbaiknya juga baru saja resign. Saya mengenal betul sama Rahman itu sebagai mahasiswa ya, dia duduk di depan, orangnya cerdas, independen, visioner gitu, sayang sekali makanya. Saya tuh sebenarnya pengen tanya juga tuh kalau saya nanti kembali ke Jakarta, kenapa kemudian meninggalkan PSI? Apakah ada yang salah dengan PSI gitu ya? Itu bisa jadi bahasan baru lagi. Bisa jadi bahasan baru, tapi balik lagi ke sini, sebetulnya pekerjaan rumahnya akan diselesaikan oleh Anies Baswedan, pekerjaan malunya ada di PSI gitu. Nanti kan mesti dijelaskan oleh PSI. Kenapa kemudian Anies Baswedan ini sering sekali menjadi target utama kritikan. Makanya saya sering mengatakan sebetulnya pendukung utama gitu ya, atau juru bicara kampanyenya Anies Baswedan ini jangan-jangan PSI. Kalau dihitung misalnya banyak-banyakan ya, Henry Satrio atau Bang Geis lah.
nyebut nama Anies Baswedan, mungkin lebih banyak kader-kader PSI yang bicara tentang Anies Baswedan. Ini yang menarik gitu. Kalau kemudian banyak sekali netizen berkata, kemana Giring? Lo tugasnya Giring jangan-jangan emang udah selesai. Tugasnya Giring waktu itu hanyalah mempopulerkan Formula E. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap kali Mas Giring mengkritik Anies Baswedan, sebetulnya dia memberikan ruang bagi Anies Baswedan untuk menjelaskan apa sih tujuan pembangunannya gitu. Sekarang kan nggak ada, kan udah selesai gitu. Nah, yang kita bisa lihat lagi dari pertemuan antara Pak Jokowi dengan Mas Anies Baswedan ini kan sebenarnya sahabat lama nih. Pada saat 2014 kan kita sering sekali melihat mereka bersama gitu ya. Nah, apakah ada hal-hal politis yang menggambarkan mereka hadir ke sana? Kan kalau kita ingat, para pendukung Formula E ini juga ada dari Partai Nasdem yang notabene pendukungnya Pak Jokowi dan satu koalisi dengan Mas Abe dan Kang Andi gitu. Nah ini kan menarik nih, apakah kemudian koalisi yang membantu Anies Baswedan juga bisa diterjemahkan Pak Jokowi yang juga akan merestui Anies Baswedan. Menarik, kalau Gitu. ini kita tahan dulu Mas Hendri, kita minta respon dulu dari Mas Arya Bima. Respon yang mana dulu? Ini yang mengenai Pak Yang Jokowi pertemuan dulu. di sirkuit Formula E. Pertemuan dulu, Ya, Mas. Masa mengenai cuma yang pertemuan di ngobrol teknis sirkuit aja Formula gitu. E, kita anggap itu pertemuan yang biasa-biasa dulu ya, karena presiden ketemu dengan gubernur. Ya, sama saja presiden ketemu dengan gubernur Jawa Timur Mbak Khofifah, presiden ketemu dengan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau Ridwan Kamil di Jawa Barat dan gubernur-gubernur lainnya. Jadi saya melihat adalah suatu hubungan struktural antara pemerintah pusat dan wakil pemerintah pusat di daerah secara struktural yang biasa. Kalau tidak bertemu menjadi hal yang luar biasa. Kedua mengenai hal yang terkait dengan acaranya di tempat sirkuit yang akan digunakan pada 4 Juni nanti yang jelas akan berlangsung. Ya. Tentu itu harus dilihat sebagai satu event yang sama juga dengan sirkuit-sirkuit seperti di Mandalika, di mana sudah terselenggara balapan motor GP-nya. Dan tentunya ini tidak bisa lepas bahwa sukses tidaknya Formula E di Ancol pada tanggal 4 Juni nanti tidak bisa dilihat hanya ansih itu bagian program dari DKI karena menyangkut event internasional, maka ini harus semua ikut memikul, terutama juga Presiden selaku kepala negara. Dan kehadiran Presiden di acara kemarin dengan Anies sebagai gubernur, saya kira itu adalah bagian untuk memastikan sejauh mana persiapan infrastruktur untuk event itu yang akan mengangkat nama Indonesia atau kalau gagal juga nama negara atau nama masyarakat keseluruhan akan tercederai. Jadi saya melihat bahwa beda, Mas Arya, di DPRD PDIP-nya mengkritik, mempertanyakan. Ini event dulu. Tapi kalau untuk eventnya Pak Jokowi mendukung. Sesaat lagi Mas Arya Bima. Oh iya. Kita harus jeda terlebih dahulu hanya di catatan demokrasi pemirsa.